Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Ushulul Iman oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita tambahan ilmu, iman, dan al-amal as-soleh. Baik, kita masih dalam pembahasan bab pertama, ma'rifatullahi azza wa jalla wal imani bihi. Bab mengenal Allah azza wa jalla dan beriman kepadanya. Dan kita sampai pada fasal, ya, kalau kita bisa katakan pasal itsbatu anna lillahi yaminan. Sahih? Bab atau fasal tentang penetapan Allah memiliki tangan kanan. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah, sudah kita sampaikan bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis yang sahih tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membagaimanakannya atau membayang-bayangkannya, tanpa menyelewengkan dari makna yang sebenarnya atau dari yang dohirnya, dan tanpa menafikannya. Menetapkan tanpa menyerupakan, mensucikan tanpa menafikan. Sebagaimana firman Allah surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah menetapkan bagi dirinya dalam ayat tadi sifat pendengaran dan penglihatan. Namun Allah juga mensucikan dirinya dan sifatnya dari penyerupaan terhadap sesuatu apapun. Maka ahli sunnah, sebagaimana kita katakan tadi, menetapkan semua sifat Allah tanpa menyerupakan dan mensucikan Allah dari penyerupaan terhadap makhluk, namun tidak sampai menafikan, menetapkan apa adanya. Ulama salaf berkata, amiruha kama ja'at, tetapkanlah
semua ayat-ayat sifat, hadis dari sifat sesuai dengan dohirnya yang dipahami oleh bahasa Arab dan juga oleh para salafu as-saleh. Di antara bab mengenal Allah yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kalau tidak salah sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bab tauhid asma wa sifat ini merupakan ilmu yang paling mulia karena ini berkaitan dengan zat yang paling mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ayat yang termulia di dalam Al-Qur'an adalah ayat apa? Ayat kursi. Ayat kursi berkaitan dengan sholat, puasa, zakat tidak. Namun ayat kursi berkaitan dengan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, seorang muslim muslimah wajib meyakinkan dalam dirinya ilmu yang paling mulia di atas muka bumi ini, ilmu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Dan ini juga merupakan ilmu yang paling wajib dipelajari. Orang wajib puasa Ramadan, wajib juga belajar bagaimana berpuasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian pula orang wajib sholat 5 waktu, wajib juga dia belajar tentang bagaimana tata cara sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka lebih wajib lagi dia belajar tentang tauhid asma wa sifat, karena ini merupakan rukun iman yang pertama dan ini juga merupakan rukun Islam yang pertama. Sekali lagi, ini bab ilmu yang paling wajib dipelajari, ilmu yang paling wajib dipahami. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dia tentang urusan agama. Dan yang paling utama sekali lagi pembahasan masalah at-tauhid. Kita sampai kepada bab ma'rifatullah azza wa jalla wal iman bihi. Kemudian fasalnya isbatu anna lillahi yaminan, menetapkan Allah memiliki sifat tangan kanan. Dalilnya mana? Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an. Marfu'an artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaminullah mal'a la taghiduha nafaqatun. Tangan kanan Allah itu penuh, tidaklah menguranginya pemberian kepada hamba-hambanya. Sahaul laili wan nahari, dia selalu memberi pada malam dan siang hari. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal arda. Apakah kalian memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hamba-hambanya sejak Allah menciptakan langit dan bumi? Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Sesungguhnya tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di tangan kanannya. Wal qistu biyadihi al-ukhra yarfa'u wa yakhfidhu. Dan timbangan ada di tangan yang lainnya, dia mengangkat dan menurunkannya. Akhrajahu, hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama jelas ini hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, Rasul SAW bersabda, yaminullah. Kata-kata yaminullah ini inti pembahasannya. Ahlus sunnah wal jamaah sejak zaman para sahabat Rasul tidak ada yang mempermasalahkan, yang memprotes yaminullah.
Allah memiliki tangan kanan. Maka ahli sunnah sepanjang masa mengikuti jejak para sahabat Rasulullah SAW. Sami'na wa sadaqna. Kami mendengar dan kami membenarkan. Secara bahasa Arab, yaminallah artinya itu tadi, kalau terjemahannya tangan kanan Allah. Namun tadi ahlu sunnah mengatakan Allah punya sifat, namun beda dengan sifat makhluk. Allah punya sifat ilmu, Allah al-alim. Manusia punya ilmu, tapi beda hakikat ilmu Allah dan hakikat ilmu manusia. Allah punya sifat kehidupan, al-hayyu. Manusia juga al-hayyu. Manusia juga hidup, namun beda hakikatnya. Persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Makanya para sahabat, kata para ulama, ketika mendengarkan hadis-hadis tentang sifat Allah, tidak ada yang ngeyel seperti orang-orang sekarang. Wah, kalau Allah dikatakan punya tangan kanan, berarti Allah jisim. Jisim itu makhluk, maka ini bentuk tasbih menyerupakan Allah. Tidak ada. Ya, mereka ngeyel seperti orang-orang sekarang. Mereka para sahabat sami'na wa sadaqna. Demikian pula dengan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ya, sama dengan firman Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Para sahabat yang mereka fasih bahasa Arab, mereka paham apa arti istawa 'alal arsy, yaitu ala wartafa, Allah tinggi di atas arsy. Gak ada yang ngeyel, gak ada yang mempermasalahkan. Kalau Allah di atas arsy berarti Allah butuh kepada arsy. Kalau Allah di atas arsy berarti arsy-nya lebih besar daripada. Tidak ada. Ya, inilah bedanya as-sahabat yang mereka tunduk kepada nusus dengan orang-orang yang menuhankan akal mereka. Mereka mempertentangkan akal mereka yang picik dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun dengan hadis-hadis yang as-sahih. As-salaf dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in menetapkan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, di antaranya sifat yaminullah. Dan ini juga sudah sering kita sampaikan dalam kajian-kajian yang lain. Bukan beliau yang pertama membahas masalah ini. Bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang membahas pertama kali masalah sifat-sifat Allah ini. Namun sudah didahului oleh ulama salaf terdahulu. Ya, seperti Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat tahun 311 Hijriah, yang beliau juga bermadzhab Asy-Syafi'i. Ya. Sekali lagi, dusta kalau ada yang mengatakan pembahasan ini karangan Ibnu Taimiyah, karangan Muhammad bin Abdul Wahab, atau ulama-ulama sekarang. Sekali lagi, salah satu referensinya tadi kitab Tauhid oleh Imam Ibnu Khuzaimah yang dikenal dengan Imamul A'immah, ditambah lagi dengan Imam Abul Hasan Asy'ari yang juga kita sedang kaji pada setiap hari Rabu ba'dal Maghrib, akidah Imam Abul Hasan Asy'ari, yang beliau juga seabad dengan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Dan juga banyak yang lainnya. Dan juga disebutkan dalam kitab At-Tauhid Ibnu Khuzaimah sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya ini banyak dengan berbagai macam redaksi dalam ayat ataupun dalam hadis. Dalam ayat misalnya Allah berfirman bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadaya, apa yang mencegahmu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Para sahabat sekali lagi tidak ada satupun yang mentakwil sifat tangan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Ahlus Sunnah menetapkan apa adanya kedua tangan Allah, tidak ditahrif, tidak diselewengkan dengan makna kedua nikmat atau kedua kekuatan, kekuasaan, sebagaimana tahrif, penyelewengan, pentakwilan kelompok Al-Mu'tazilah dan Al-Jahmiyah. Ini bedanya Ahlus Sunnah sami'na wa sadaqna dengan kelompok Ahlul Bid'ah yang mereka senantiasa memprotes, senantiasa ngeminteri Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi
wasallam. Padahal Allah berfirman, a antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Allah menjelaskan tentang sifat-sifatnya. Mereka apa? Sok tahu. Oh, Allah nggak punya sifat tersebut. Allah yang mengatakannya. Ya, makanya kemarin kita sempat kajian di TV Roja, kitab Al-Mandhumah Ar-Ra'iyah fi Sunnah, kumpulan bait-bait syair tentang akidah oleh Imam Az-Zanjani yang hidup di abad ke-5 Hijriah. Beliau menyebutkan tentang tokoh-tokoh kelompok penyesat umat. Di antaranya kemarin kita sampaikan kelompok Al-Jahmiyah dengan tokohnya Ja'ad bin Dirham yang hidup di zaman sebagian para tabi'in. Sempat dia dinasehati atau dia dialog dengan tabi'in yang bernama Wahab bin Munabbih rahimahullah ta'ala. Dan Wahab bin Munabbih mengatakan, seandainya Allah tidak mengatakan dirinya punya tangan, punya wajah, punya jiwa, kami tidak akan menetapkan. Sekali lagi, ini ahlu sunnah. Naduru haitsu darati sunnah. Kita berputar di mana saja sunnah itu berputar, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i. Sunnah Rasul mengatakan Allah punya tangan, kita sami'na wa sadaqa, kita tetapkan apa adanya. Ini ucapan tabi'in ketika berdialog dengan tokoh penyesat umat yang ajarannya sampai sekarang masih diikuti oleh sebagian kaum muslimin, di antaranya menolak sifat-sifat Allah, entah dengan takwil atau memang sama sekali tidak mengimaninya. Kata Wahab bin Munabbih, seandainya Allah tidak mengatakan dirinya punya tangan, punya wajah, punya jiwa, kami tidak akan menetapkannya. Adapun al-bidah tadi ngomintari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, yaminullah mal'ah, tangan kanan Allah itu penuh, yaitu dengan pemberian kepada hamba-hambanya. La taghiduha nafaqatu, tidak mengurangi apa yang ada di tangan kanan Allah, nafaqatun, pemberian kepada hamba-hambanya. Makanya seorang muslim muslimah wajib meyakini Allah huwar razzaq, Allah yang memberikan rezeki. Binatang saja Allah beri makan, beri minum, berikan rezeki, apalagi manusia. Maka jangan pernah takut tidak diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ada usaha yang halal tentunya, dan juga doa. Jangan pernah sekali lagi ragu Allah Ar-Razzaq. Misalnya ada seorang pegawai di tempat yang haram, pekerjaannya haram, dia mau tinggalkan, ada keraguan, bisa makan enggak nanti ya? Makan apa nanti ya kalau saya keluar dari pekerjaan ini? Pastinya makan nasi, nggak mungkin makan apa? Dedek atau makan. Ini sekali lagi salah satu buah mengimani hadis-hadis seperti ini ataupun tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, yaminullah mal'ah, tangan kanan Allah penuh dengan pemberian terhadap hamba, tidak mengurangi sedikit pun apa yang di tangan hamba, apa yang Allah berikan sejak adanya makhluk, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Sahaun, Allah luas rahmatnya, Allah maha memberi rezeki, dan Allah juga saha. Saha ini maha dermawan, maha memberi. Ini walillahil mathalul a'la, kata para ulama ketika mensyarah hadis ini. Allah memiliki perumpamaan yang tinggi. Ini bukan menyerupakan Allah dengan makhluk, cuma sekedar untuk mendekatkan kepada pemahaman dalam dunia manusia. Dalam dunia manusia, terkadang ada orang yang luar biasa kaya rayanya. Bukan hanya jutawan, miliarder, bahkan apa di atasnya? Triliuner ya? Apa kontainer? Desa kontainer. Dia luar biasa kayanya, tapi bakhil. Allah tidak.
Allah luas pemberiannya, tidak terbatas, namun dia juga apa? Maha dermawan, saha. Sebaliknya di dunia manusia ada orang yang luar biasa dermawanan, ya, luar biasa kasih sayangnya kepada manusia, cuma nggak punya apa-apa. Apa daya tidak punya apa? Harta. Ingin membantu, namun tidak punya harta. Namun Allah, ya Allah, yaminullah mala'a, tangan kanannya penuh dengan tadi rezeki pemberian, dan dia juga sahaul laili wan nahar, senantiasa memberi kepada hamba-hambanya malam dan siang hari, 24 jam non-stop. Ya, Allah Maha memberi rezeki kepada hamba-hambanya. Dan tadi kata ulama, di antara pelajaran yang berharga dari hadis ini, di samping tadi wajib seorang muslim menetapkan sifat-sifat Allah, yaitu di antaranya sifat yaminullah. Dan dalam riwayat yang lain, Rasul mengatakan wakil tayada yamin, kedua tangan Allah itu kanan. Ya, adapun kalau ada riwayat yang menyebutkan ya shimal, tangan kiri, kata para ulama itu riwayatnya syadzah, tidak sahih. Ya, sekali lagi, Allah laisa kamitslihi syai'. Tetapkan Allah punya sifat kedua tangan, dan kedua tangan kanan Allah kanan, tidak sama dengan makhluk, tidak boleh dibayang-bayangkan, tidak boleh ditakwilkan dengan mengatakan oh maknanya itu adalah dua nikmat, dua kekuatan. Ya, ini tidak benar sama sekali. Secara ya bahasa Arab ataupun secara bahasa kita juga. Apalagi kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah dan Rasulnya mensifati tangan Allah dengan berbagai macam sifat, bahkan bisa ratusan. Contoh di sini, Allah mensifati yaminullah mal'ah, tangan kanan Allah itu apa? Penuh. Coba kalau diterapkan takwilnya mereka, nikmat Allah penuh. Ya, apa makna nikmat Allah itu penuh? Ditambah lagi dengan kata-kata bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah apa? Terbentak. Kedua nikmat Allah terbentak. Apa maksudnya kedua nikmat Allah? Ya, sekali lagi, secara bahasa takwil mereka marduda, ya, tertolak. Allah mengatakan nanti dalam ya riwayat-riwayat yang setelahnya, Allah innallaha yabsutu yadahu, Allah membentangkan yadahu. Kalau ditakwilkan Allah membentangkan nikmatnya atau kedua nikmatnya. Sekali lagi secara bahasa ini sudah tidak benar sama sekali. Taib. Kemudian tadi sahaul laili wan nahar, Allah Maha memberi kepada manusia di kala malam maupun siang hari. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal arda. Tidakkah kalian memperhatikan bagaimana Allah memberikan kepada hamba-hambanya mulai dari makanan, minuman, kesehatan, semuanya dari Allah. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah Maha memberi, ya, tidak pernah habis. Fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi. Ya, tidak berkurang sedikit pun apa yang di tangan kanannya. Contoh juga dalam redaksi ini, kalau kita terapkan takwil mereka, tidak berkurang apa yang dinikmat Allah. Kalau diterapkan apa? Takwilnya sebagian ahlul kalam, tangan Allah ditakwilkan dengan nikmat kekuasaan. Coba diterapkan dalam redaksi ini. Tidak berkurang apa yang di nikmat Allah, yang di kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak nyambung, tidak connect. Wal qistu biyadil ukhra. Ditambah lagi dengan redaksi ini. Ya, dan timbangan kalau ditakwilkan sebagaimana mereka, dan timbangan di dalam kekuasaannya yang lain. Sekali lagi, sungguh batil takwilnya ahlul bid'ah. Ya, dan itu mirip dengan kelakuan orang-orang Yahudi, yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Mereka mentahrif, menyelewengkan kalamullah dari yang sebenarnya. Adapun kata-kata wal qistu biyadil ukhra,
Ini sama, kembalikan kepada hadis yang terang benderang tadi, wakilta yaday yamin. Kedua tangan Allah itu kanan. Yarfa'ul wa yakhfid, dia yang mengangkat timbangan dan yang merendahkan. Ini sudah kita sampaikan pada hari sebelumnya tentang masalah timbangan, Allah yang mengangkat dan Allah yang merendahkannya sesuai dengan amal perbuatan manusia itu sendiri. Taib, ini fasal isbatu anna lillahi yaminan. Kita pindah ke fasal berikutnya, masih sekali lagi bab mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, ilmu Allah subhanahu, tentang ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya, wa an Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu syataini yantatihan. Dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ra'a Rasulullah sallallahu syataini yantatihan. Rasulullah SAW pernah melihat 2 ekor kambing sedang bertarung, sedang bertengkar, tanduk-tandukan. Faqala, kemudian Rasul bersabda, atadri fima yantatihan ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, apakah engkau tahu kenapa 2 ekor kambing itu saling bertengkar, bertarung? Qultulah, Abu Dzar menjawab, tidak. Qala lakinillah yadri, namun Allah yang maha tahu. Kenapa mereka bertarung? Apakah merebutkan kekuasaan atau saling rebutan makanan dan sebagainya? Allah yang maha tahu. Ini inti pembahasannya. Lakinillahu yadri, yadri maknanya ya'lamu. Wa sayahkum bainahuma, dan Allah akan menghukumi di antara keduanya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan dalam tafsir Juz Amma di kajian masjid ini hari Selasa seperti biasanya, tentang firman Allah, ya laitani kuntu turaba. Orang kafir di hari kiamat berangan-angan, berandai-andai, alangkah baiknya aku menjadi tanah. Dan itu dikarenakan mereka melihat bagaimana binatang-binatang di hari kiamat juga menghadapi namanya pengadilan akhirat. Kambing yang dulunya menanduk temannya atau kambing yang lain akan diadili di hari kiamat. Namun ketika sudah tahu mana yang salah, mana yang benar, Allah jadikan mereka tanah. Tidak ada hukuman surga neraka. Mereka dijadikan tanah. Orang kafir tahu akan hal itu, dan mereka tahu akan masuk neraka. Mereka berangan-angan seandainya menjadi tanah, tidak diazab di hari kiamat. Ini makna juga wasayahkumu bainahuma. Allah akan menghukumi di antara keduanya. Makanya di footnote, halaman yang sampingnya itu, halaman 33, ada riwayat an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu, beliau bersabda, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minal qarna tantihuha. Kata Rasulullah SAW, sungguh-sungguh kalian wahai manusia akan memberikan hak-hak kepada yang memilikinya pada hari kiamat. Seandainya ada orang yang merampas hak orang lain, entah hak berupa harta, berupa kehormatan, atau apapun lah dari hak-hak manusia yang dizalimi di dunia, maka di hari kiamat pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kata Rasul, binatang tadi, seekor kambing yang tidak bertanduk, itu juga akan dihadapkan kepada yang bertanduk yang
menanduknya, yang mendoliminya pada waktu di dunia. Ya, akan ada qisas, akan ada pengadilan akhirat. Ya, ini intinya sudah kita sampaikan tadi. Allah maha tahu. Maka seorang muslim harus punya perasaan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana dahulu salaf pernah berkata kepada sebagian orang, silahkan kalian berbuat maksiat namun di tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya tidak ada. Ya, Allah alimun bidati as-sudur la takhfa alaihi khafiyah. Kemudian tadi di antara faedahnya, seorang muslim ya harus betul-betul merasa takut ketika berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah yang lainnya, karena semuanya akan ada balasannya. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Ya, yang berbuat zalim, hati-hati, ittaqi dzulma fa inna dzulma dzulmatun yaumil qiyamah. Hati-hati dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Binatang saja Allah adili di hari kiamat, apalagi di antara manusia. Baik. Pindah kepada bab atau fasal berikutnya, Itsbatus sam'i wal basar lillah, penetapan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah. Tadi sifat tangan kanan Allah kita tetapkan apa adanya, tanpa diserupakan dengan makhluk. Persamaan dalam kata, tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Allah punya sifat tangan kanan, namun beda dengan tangan apa? Makhluk. Bahkan dari sifat-sifatnya saja berbeda. Tangan Allah penuh dengan pemberian, beda dengan tangan manusia. Demikian pula tangan Allah dalam ayat dikatakan wassamawatu matwiyatun biyamini. Langit pada hari kiamat dilipat dengan tangan kanan Allah. Ini sudah berbeda sifat tangan Allah dengan sifat tangan makhluk. Maka persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Dalam bab tadi yang terakhir yang kita baca barusan tentang sifat ilmu Allah, manusia punya ilmu, namun tidak sama dengan ilmunya Allah. Allah punya ilmu, manusia punya ilmu. Apakah kalau kita menetapkan Allah punya ilmu, kita dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, sekali lagi, ini konsekuensi kalau orang itu mengatakan jangan menetapkan sifat tangan bagi Allah karena makhluk juga punya tangan, maka kita katakan apakah kalian menetapkan Allah punya ilmu? Kalau mereka mengatakan iya Allah punya ilmu, berarti kalian menetapkan penyerupaan antara Allah dengan manusia, karena manusia juga punya apa? Ilmu. Kalau mereka mengatakan beda ilmunya Allah dengan ilmu makhluk, demikian pula sifat tangan kanan Allah beda dengan apa? Sifat makhluk. Ya, dan seterusnya. 6. Demikian pula di sini Allah menetapkan dirinya punya sifat pendengaran penglihatan. Manusia juga punya pendengaran dan penglihatan. Apakah kalau kita mengatakan Allah punya pendengaran penglihatan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk? Ya atau tidak? Tidak, enggak ada apa? Kelaziman. Allah mengatakan dalam ayat yang sudah kita baca dari Asy-Syura ayat 11, wa huwas sami'u al-basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah juga menetapkan bagi manusia faja'alnahu sami'an basira, kami jadikan manusia mendengar dan melihat. Allah menetapkan bagi dirinya sifat pendengaran penglihatan, Allah juga menetapkan bagi manusia sifat pendengaran dan penglihatan. Apakah Allah menyamakan dirinya dengan manusia? Tidak. Ya, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Pendengaran Allah beda dengan pendengaran manusia. Meskipun sama kata-katanya pendengaran. Pendengaran Allah luas, meliputi segala apa? Sesuatu. Sebagaimana kisah Aisyah radhiyallahu anha tentang turunnya ayat surat Al-Mujadilah ayat yang pertama. Qasami Allahu qala allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah. Sungguh Allah mendengar, qasami Allah,
Sungguh Allah mendengar keluhan seorang wanita, yaitu yang bernama Khawlah, kepada Rasul SAW. Kata Aisyah, aku ada di kamar atau di rumahku ketika mereka sedang berdialog. Aisyah hadir di majelisnya Rasul ketika didatangi oleh Khawlah tadi. Namun aku tidak mendengarkan apa yang mereka bicarakan. Namun Allah yang ada di atas langit mendengarkan dialog Rasul dan Khawlah. Makanya beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'uhu kullal aswat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara. Allah punya pendengaran, kita juga punya pendengaran. Namun beda hakikatnya. Di antara bedanya tadi, pendengaran Allah luas meliputi segala sesuatu. Kalau kita, jangankan yang terlalu jauh. Di belakang kan banyak orang lagi kumpul-kumpul. Dengar tidak suara mereka? Tahu nggak apa yang mereka bicarakan? Nggak ada yang tahu. Padahal masih dekat. Ini sekali lagi bedanya pendengaran makhluk dengan pendengaran manusia. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, beliau mengatakan, wa kullu sifatihi khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat Allah beda dengan sifat makhluk. Ya'lamu laka ilmina. Dia punya ilmu namun tidak sama dengan ilmu kita. Yara laka ru'yatina. Dia melihat namun tidak sama dengan penglihatan kita. Yaqdiru laka kudratina. Dia maha kuasa, tidak sama dengan kekuasaan kita. Dan seterusnya. Sama-sama punya ilmu namun beda hakikatnya. Maka sekali lagi, batil, salah besar kalau ada yang melazimkan kalau kita menetapkan Allah punya sifat wajah, sifat tangan, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini batil. Ini sama juga kalau mereka konsekuen, berarti kalau kita menetapkan Allah punya ilmu, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk juga punya ilmu. Ini konsekuensinya. Kalau kita menetapkan Allah punya sifat pendengaran penglihatan, berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, karena makhluk punya pendengaran penglihatan. Ini kelaziman yang tidak lazim, adalah apa? Kebatilan dan kedustaan. Tapi kita baca hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qara'a hadhil ayat. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah suatu saat Rasul membacakan surat An-Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Sampai kepada akhir ayat, innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Intinya ayat innallaha kana sami'an basira. Ayat-ayat yang semisal dengannya banyak, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, surat Asy-Syura ayat yang ke-11, wa huwas sami'ul basir. Kemudian wa yadau ibhamaihi. Kemudian Rasul meletakkan dua jari beliau, jari jempol dan telunjuk beliau, ala udhunaihi walati taliha ala ainaihi. Kalau kita tunjukkan seperti ini, Rasul mengarahkan dua jari beliau ke arah mata dan ke arah telinga. Kata para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini maknanya litahqiqi sama wal basar, untuk menegaskan betul-betul Allah punya sifat pendengaran dan penglihatan. Namun bukan maknanya menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan bukan maknanya penetapan sifat telinga atau sifat mata. Meskipun sifat mata ada dalam riwayat-riwayat yang lainnya. Cuma tadi menunjukkan dengan isyarat. Ini sekali lagi hanya sekedar menegaskan, menetapkan, menguatkan Allah betul-betul punya sifat pendengaran dan penglihatan. Karena Rasul tidak mungkin menyerupakan Allah dengan apa?
makhluk. Dan ini sempat kita bacakan berapa saat yang lalu di kajian hari Rabu akidah Imam Abul Hasan Asy'ari ya, dari ucapan Syekh Muhammad bin Utsaimin. Lalu bagaimana kita ya, apakah boleh mencontoh seperti yang Rasul ya lakukan tadi? Kata Syekh Muhammad bin Utsaimin ada dua pendapat. Ada yang mengatakan silahkan boleh ya, karena tidak ada yang lebih istilahnya mensucikan Allah daripada Rasul ya. Kata sebagian ulama silakan ikuti apa yang Rasul lakukan, dan Rasul lebih paham tentang bagaimana mensucikan Allah Subhanahu wa taala daripada kita. Paham ya? Yang kedua pendapat ulama mengatakan ya, intinya likuli makomin makol. Boleh, tapi lihat sikonnya. Kalau di hadapan orang-orang yang ya awam, ya mungkin tidak pernah mendengar kajian tauhid asma wa sifat, atau mungkin antum khutbah Jumat di masjid orang-orangnya ya begitulah orang-orang umum, ya belum pernah mendengar apa itu kaidah-kaidah Ahlussunnah tentang tauhid asma wa sifat. Ketika antum membaca riwayat ini, jangan apa? Dipraktekkan apa yang diisyaratkan Rasulullah SAW agar mereka tidak gagal paham. Nanti antum dituduh apa? Menyerupakan Allah dengan makhluk. Tapi kalau memang seperti ya kita lakukan sekarang ini, ya alhamdulillah yang di hadapan kita mungkin bisa kita katakan sudah biasa mendengar kajian tauhid asma wa sifat, tahu bahwasanya ini bukan tasbih, dan apalagi sudah kita apa? Jelaskan tadi itu maknanya litahqiq ya, untuk menegaskan sifat pendengaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya tadi likuli maqamin maqal. Ya, setiap kedudukan kondisi ada ya ucapannya sendiri-sendiri. Ini mirip juga dengan yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Utsaimin tentang qiraah sab'ah. Ya, kita ya tidak paham, bukan ahlinya. Kan ada bacaan Al-Quran yang berbeda dengan yang kita biasa dengar. Sekali lagi, ini gambaran saja. Anak pribadi tidak paham masalah qiraah-qiraah tersebut. Namun intinya kita yakini ada namanya qiraah sab'ah, 7 bacaan Al-Quran. Riwayat ini dan seterusnya. Seandainya nih, ada orang lulusan Timur Tengah, Medina, Mekah, ya fakultas Al-Quran, dia mahir, hafal ya tentang masalah qiraah sab'ah. Baru lulus datang ke masjid ya, apalagi Ramadan dijadikan imam masjid. Hari pertama bacaan ya biasa yang didengar. Hari kedua salat tarawih kedua bacaan riwayat yang lain. Ya, seperti mungkin ya kurang lebih wadduhi misalnya, kan ada pernah kita dengar seperti itu. Ya, maka kata Syekh Utsaimin ada beberapa kondisi nantinya. Yang pertama, kalau yang hadir itu husnudzon, oh antum ini lulusan Quran, oh mungkin baguslah. Kemudian berusaha menirukan, ya. Sebagian datang ke rumahnya ngajari anaknya bacaan seperti itu. Namun apa amburadul, karena nggak paham apa, itu masih lumrah. Tapi yang bahaya kalau apa? Ini baru datang dari Timur Tengah, Medina, bacanya seperti ini ajaran apa? Sesat, ini imamnya sesat. Ya kalau nggak dikeroyok langsung, alhamdulillah. Ya karena apa? Orang-orang awam merasa ini mempermainkan apa? Al-Quran. Apalagi yang mungkin usia 50 tahun, 60 tahun, saya sejak lahir sampai usia sekarang baru kali ini mendengarkan Al-Quran seperti ini. Nah ini ajaran apa? Sesat, bahaya, fatal akibatnya. Paham? Kecuali kalau tadi dia baru lulus ngajar di pondok pesantren yang memang sudah paham pembahasan seperti tidak ada masalah. Paham ya? Intinya tadi likuli maqamin maqal. Ya, setiap kondisi ada ucapan sendiri-sendiri. Ya, sekali lagi ini yang berkaitan dengan masalah wa yadha ibhamaihi ala udunaihi walati taliha ala ainaihi. Ya, intinya Rasul dua tangan beliau yang mengisyaratkan, ya tangan kanan dan kiri kepada dua mata dan kedua telinga. Itu semuanya litahqiq, bukan untuk litashbih. Naudzubillahi min dzalik. Hadisnya riwayat Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Ibnu Abi Hatim.
Ya, namun intinya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, meskipun tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Pendengaran makhluk, penglihatan makhluk terbatas, sedangkan pendengaran dan penglihatan Allah tidak terbatas. Kemudian sebetulnya di footnote ini panjang lebar, ya, kita nggak bisa baca semuanya. Meskipun sudah kita sampaikan inti pembahasannya, kita hanya nukil, ya, ini banyak nukilan sebenarnya bagus-bagus nukilannya. Kaidah-kaidah Ahlussunnah tentang tauhid asma wa sifat, mulai dari ucapan, ya, Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz, ini yang paling panjang dari kitab beliau Al-Aqidah As-Sahihah yang pernah kita kaji di Jakarta beberapa saat yang lalu. Ini bagus sekali ucapan beliau. Kemudian dinukilkan di footnote ini ucapan Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, mungkin kita ambil yang terakhir saja, ucapan Imam Ibnu Katsir di halaman 36. Ketemu footnote halaman 36. Wa qad dzakara Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallah fi tafsiri al-masyhur inda kalamihi ala qaulillahi azza wa jalla. Al-Hafidz Ibnu Katsir yang bermadzhab Syafi'i, dalam tafsir beliau yang sangat masyhur ketika mentafsirkan firman Allah surat Al-A'raf ayat 54, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian dia istawa di atas arsy. Ketemu? Taib. Beliau Imam Ibnu Katsir berkata, linnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jiddan laisa hadza maudhi'u bastiha. Manusia punya banyak pendapat tentang masalah sifat-sifat Allah, ya, terutama sifat istawa 'alal arsy. Dan kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, bukan sekarang untuk menyebutkan ucapan-ucapan pendapat-pendapat mereka. Wa innama nasluku fi hadzal maqami madhhabas salafis saleh. Namun kita hanya mengikuti pendapat ajaran salafis saleh. Siapa di antaranya? Malik, Imam Malik, wal Auza'i wa Tsawri wa Lais ibn Sa'id, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Ishaq ibn Rahawai, wa ghairihim min a'immatil muslimin qadiman wa hadithan. Kita hanya mengikuti mazhab ajaran salafus saleh. Dan ini yang sudah kita isyaratkan tadi, kita membaca kitabnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah yang wafat di abad ke-12 Hijriah, ya, bukan berarti kita nggak ikut mazhab salaf. Kita membacakan buku beliau, mempelajari buku beliau, mengikuti apa yang beliau sampaikan di sini karena beliau mengikuti as-salaf. Ya, seandainya beliau menyelisih salaf, kita tinggalkan. Ya, kita sekali lagi ketika membacakan buku-buku kontemporer atau abad-abad belakangan dari para ulama-ulama ini karena mereka mengikuti mazhab salaf. Ini buktinya. Apa yang beliau ucapkan dalam kitab ini, beliau tuliskan dalam kitab ini tidak bertentangan sama sekali dengan apa yang diucapkan oleh para salafu as-saleh. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini. Kita hanya mengikuti ajaran para salafus saleh. Imam Malik, Al-Auza'i, Al-Tsawri, Al-Lais bin Sa'ad, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai, dan selain mereka dari imam-imam kaum muslimin yang dulu maupun yang sekarang. Apa mazhab salafus saleh dalam bab ini? Wa huwa imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tasbihin wala ta'tilin, yaitu menetapkan sesuai dengan apa adanya ayat-ayat sifat, hadis dari sifat, tanpa dibagaimanakan, dibayang-bayangkan, tanpa diserupakan dengan makhluk, tanpa dinafikan. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, wadh-dhahir al-mutabadir ila adhanil musyabbihin manfiyun anillah. Apa yang terlintas dalam benak orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu tertolak, dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya kalau Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekalah wajah Rabbmu. Kalau orang-orang yang di benaknya, otaknya ada virus tasbih, dia akan mengatakan, wah, kalau kita menetapkan Allah punya wajah sama dengan wajah makhluk. Kata Ibnu Katsir, ini manfiyun anillah, dinafikan dari Allah. Gak ada kelaziman seperti itu. Dan ini yang sudah kita sering sampaikan, menukil dari kitab Tauhid oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Kata Ibnu Khuzaimah, ini ibaratnya seperti orang mengatakan monyet, babi, anjing, harimau, binatang-binatang di KBS itu punya wajah. Betul enggak? Pernah ke KBS? Hah? Kalau sekarang full ya. Baik, intinya yang di KBS sana memiliki wajah, mulai dari yang paling kecil semut sampai gajah punya wajah. Apakah ketika kita mengatakan gajah, monyet, babi, anjing, sapi ataupun harimau punya wajah, apakah berarti kita menyamakan manusia dengan wajah hewan tadi? Apakah ada kelaziman? Mas, tadi saya dari KBS melihat monyet. Wah, tiba-tiba marah. Jangan. Ente apa? Nyamakan A dengan monyet. Loh, sopo sing nyamakna itu? Ente sing ke-GR. Ya? Ini kalau ada orang yang marah tiba-tiba karena kita menyebut monyet punya wajah, ini sekali lagi sudah, kita nggak bisa apa-apa kecuali kita sarankan dia ke RSJ saja. Nggak ada kelaziman kita menyebut wajah hewan kemudian dituduh kita menyerupakan manusia dengan wajah. Nggak ada. Ini antara makhluk saja, nggak ada kelaziman. Apalagi dengan Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengatakan Allah punya wajah, nggak ada kelaziman kita menyamakan wajah Allah dengan wajah apa? Makanya sekali lagi ini ucapan Imam Ibnu Khuzaimah, bukan kita yang ngarang. Ini bantahan beliau kepada orang-orang yang ngeyel, tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah. Di antara sifat wajah, sifat tangan, ibaratnya seperti tadi itu. Paham ya? Jadi sekali lagi, Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Ibnu Katsir, menetapkan sesuai dengan dohirnya, dan apa yang terpintas dalam benak orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk itu tertolak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dinafikan dari Allah. Fa innallaha la yushbihuhu syai'un min khalqihi. Karena Allah tidak sama dengan sesuatu apapun dari makhluknya. Wa laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Makanya kaidahnya menurut Ahlussunnah, menurut ulama salaf, kalau kita misalnya membaca ayat-ayat hadis-hadis tentang sifat Allah. Contoh tadi, bal yadahuma besutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Yaminullah mal'a, tangan kanan Allah itu penuh. Langsung antum sambungkan dengan ayat Asy-Syura ayat 11 tadi. Laisa kamitsli syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Tetapkan Allah punya tangan, punya wajah. Namun yakini tidak sama dengan wajah. Selesai. Adapun ahlul bid'ah, ahlu ngeyel, ahlu bulat bin jelimet bin ribat, mereka mengotak-atik dengan akalnya. Wah, kalau Allah punya tangan berarti nanti sama dengan tangan makhluk. Oh, berarti bukan tangan maknanya. Oh, artinya kekuasaan. Kalau mau dikejar lagi, bukankah manusia juga punya kekuasaan? Mereka akan mengatakan tadi, oh beda kekuasaan dengan kekuasaan makhluk. Ya demikian pula tangan Allah beda dengan tangan makhluk. Namun itulah orang-orang yang ngeyel, tidak mau sami'na wa sadaqna kepada firman Allah ataupun sabda Rasulullah SAW. Kata Imam Ibnu Katsir lagi, balil amru kama qala al-a'imma minhum Nu'aim bin Hammad al-Khuzai Syekhul Bukhari. Namun intinya seperti yang dikatakan oleh para imam-imam ahli sunnah, di antaranya Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, man syabbahallaha bi khalqihi kafara. Barang siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia kafir. Kalau ada yang mengatakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk, kata gurunya Imam Bukhari, dia kafir. Kalau mengatakan ilmunya Allah sama dengan ilmunya makhluk, maka dia kafir. Dan seterusnya.
Wa man jahada ma wasafallahu bihi nafsahu faqad kafara. Dan barang siapa mengingkari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, maka dia kafir. Kalau dia mengatakan Allah tidak punya sifat, maka dia kafir. Kata Imam Nu'aim bin Hamad, gurunya Imam Bukhari. Kemudian kata beliau, walaysa fima wasafallahu bi nafsahu wala rasuluhu tasbih. Tidaklah yang Allah sifatkan dan yang disifatkan oleh Rasulnya itu sebagai tasbih. Ya, ini adalah kaidah yang sudah kita sampaikan tadi. Kalau kita mengatakan Allah punya wajah, tidak ada kelaziman menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Ya, kalau demikian konsekuensinya, kalau mereka menuduh kita musyabbihan menyerupakan Allah dengan makhluk, berarti mereka menuduh Al-Quran merupakan apa? Kitab tasbih yang menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Al-Quran sendiri yang mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Rasul mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa taala, Rabb kita turun ke langit dunia. Kalau dikatakan bahwasanya setiap sifat yang ditetapkan bagi Allah itu sebagai tasbih, maka berarti dia menuduh Rasul menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Sebagaimana kata Wahab bin Munabbih tadi ketika berdialog dengan Ja'ad bin Dirham. Seandainya bukan karena Allah yang mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kita nggak mungkin mengatakan Allah punya apa? Aja. Kita hanya mengikut apa kata Allah, kata Rasul. Rasul menetapkan, Allah menetapkan sifat-sifat bagi Allah, kita tetapkan. Duru masunah haitsu darat. Faman asbata lillahi ta'ala ma waradat bil ayatu sahihah wal akhbaru sahihah alal wajhi ladzi yaliku bi jalalillah wa nafa'anillahi ta'ala an-naqais faqad salaka sabilal huda. Kesimpulannya kata Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, barang siapa yang menetapkan bagi Allah apa yang tercantum dalam ayat-ayat yang terang benderang, dalam hadis-hadis yang sahihah sesuai dengan kebesaran Allah, dan dia menafikan kekurangan aib dari Allah, maka dia telah mengikuti, menelusuri jalan petunjuk. Inilah jalannya para salafus as-saleh, menetapkan tanpa menyerupakan. Baik, bismillah. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita lanjutkan. Masih berkaitan dengan bab mengenal Allah lewat sifat-sifat Allah. Paham? Fahimun au naimun? Baik, kita lanjutkan. Fasal bab pertama, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. 5 kunci gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih sebetulnya berkaitan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah alimul ghaibi wasyahada. Allah yang mengetahui yang gaib maupun yang nampak. Dan di antara kekhususan Allah, di antara ilmunya Allah yang membedakan dengan ilmunya manusia, Allah mengetahui segala-galanya, di antaranya 5 hal gaib ini. Kita baca hadisnya, wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasul SAW bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuha illallah. 5 kunci gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah. Apa saja 5 perkara gaib yang tidak diketahui kecuali Allah Ta'ala saja? La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Ini yang pertama. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari kecuali Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wala ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang tahu
apa yang ada dalam rahim seorang wanita kecuali Allah. Yang ketiga, wala ya'lamu mata ya'til mataru ahadun illallah. Tidak ada yang tahu kapan turunnya hujan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamutu illallah. Tidaklah jiwa tahu di mana dia akan mati kecuali Allah yang Maha tahu. Dan yang kelima, wala ya'lamu mata taqumus sa'atu illallahu tabaraka wa ta'ala. Dan tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Fasal ini seperti yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan sifat ilmunya Allah. Ilmunya Allah meliputi yang gaib maupun yang nampak, alimul ghaibi wasyahada. Ya, kemudian juga ini membantah banyak kelompok, banyak golongan, ya, baik golongan orang-orang yang mengaku tahu yang gaib, ya, dari kalangan dukun, paranormal, para peramal, atau orang-orang yang mungkin dijuluki sebagai tokoh agama dan seterusnya, namun mengaku tahu yang gaib. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian kata Rasul tadi, mafatul ghaib. Kata-kata ini juga ada dalam surat Al-An'am. Ya, coba lihat ayat 59 insyaallah. Allah berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Al-An'am 59, Allah berfirman, ini juga penjelasannya dalam hadis ini, mafatul ghaibi. Wa indahu mafatul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Allah mengatakan di sisinya ada kunci-kunci yang gaib, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu mafatul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la rabbin wa la yabis illa fi kitabin mubin. Nanti lihat surat Al-An'am ayat 59. Kemudian Rasul mentafsirkan mafatul ghaibi khamsun. Kunci-kunci yang gaib ada 5. Kemudian ada tambahan syarah, ya, di footnote. Kenapa kok diungkapkan dengan bahasa mafatul ghaib, kunci-kunci ghaib? Ada ulama yang bernama Abu Muhammad Ibnu Abi Hamzah, ini dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, abbara bil mafatih li taqribil amr ala sami' li anna kulla syai' ju'ila bainaka wa bainahu hijabun faqad ghuyiba anka. Diungkapkan dengan redaksi kunci-kunci yang gaib ini untuk mendekatkan kepada pendengaran orang yang mendengar bahwasanya segala sesuatu yang disembunyikan, ya, yang tidak diperlihatkan kepada Anda itu berarti gaib atas Anda. Wa tawassul ila ma'rifati fil adam minal bab fa idza ughliqal bab, ya, maka diungkapkan dengan kata-kata secara umum kayak ditutup di sebuah pintu perkara tersebut. Faida ughliqal bab uhtija ilal miftah. Namanya pintu kalau ditutup, ya, misalnya kita menyembunyikan sesuatu di dalam kamar. Biasanya kalau disembunyikan ditutup apa? Pintu kamarnya. Paham ya? Artinya sesuatu ini gaib bagi yang penasaran mau mengetahuinya. Ditutup, ya, di kamar, di pintu. Namanya ditutup pasti dikunci, ya. Faida ughliqal bab ihtija ilal miftah. Kalau pintunya ditutup, dikunci, maka orang yang mau mengetahui yang gaib tersebut harus apa? Menemukan apa? Kuncinya. Fa idza kana syai'an la yattali 'alal ghaib illa bi tawsilihi la ya'rifu mawdi'ahu fa kaifa ya'riful maghiba. Kalau orang itu nggak tahu tempat, ya, di mana kuncinya disembunyikan, bagaimana mau tahu yang apa? Di dalam kamar tersebut.
Paham ya? Nah, ini sekali lagi kenapa kok diungkapkan dengan bentuk 5 hal yang gaib dengan kata-kata kunci-kunci yang gaib, ya. Karena apa? Kuncinya saja tidak ada yang tahu, apalagi yang disembunyikan tersebut. Intinya Allah berfirman tadi, di sisi Allah lah 5 hal yang gaib, ya, atau hal-hal yang gaib. Di antaranya yang pertama tadi kata Rasul, la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jangankan esok hari, ya, masih 24 jam misalnya. Nanti ini setelah kita kajian, apa yang terjadi kita nggak tahu. Ya, kita masih bisa hidup atau ya sudah rahimahullah. Nah, wallahu taala alam. Kita sudah merencanakan ini dan itu, bisa terjadi atau tidak bisa. Wala taqulanna li syai'in inni fa in dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan engkau mengatakan aku akan melakukan ini besok hari kecuali dengan mengatakan insya Allah. Manusia terbatas ilmunya, di antaranya tentang yang akan datang. Ini yang kita sampaikan tadi. Ini membantah para dukun, para tukang ramal dan yang semisal dengannya. Apalagi di akhir-akhir tahun kemarin luar biasa laris manis para paranormal, para peramal. Ya, naudzubillah min dzalik. Sedangkan Rasul bersabda, man atakahinan au arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu membenarkan ucapannya, maka dia telah kafir kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang saja kafir, apalagi yang ngeramal, ya. Demikian pula tidak boleh mempercayai ramalan-ramalan perbintangan yang ada di buku-buku atau mungkin sekarang sudah di gadget dan sebagainya. Kalau yang bintangnya Virgo, bintangnya Scorpio, bintangnya apa, naudzubillah min dzalik, asmaranya bagaimana, kehidupan ekonominya bagaimana, harus kita dustakan. Mereka kadzabun, siapapun itu. La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi esok hari kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah kita pernah bahas dalam kitab Tauhid juga oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Ramalan dengan berbagai macam caranya. Dilihat jari-jarinya, ini lurus berarti jalannya apa? Enggak bengkok. Taib. Padahal terkadang naudzubillah min dzalik, meskipun sudah gelarnya profesor doktor, kadang masih percaya hal-hal tersebut. Ini naudzubillahi min dzalik, la ya'lamu ma fi ghadin illallah. Tidak yang tahu apa yang terjadi esok hari kecuali Allah. Yang kedua, wala ya'lamu ma taghidul arham illallah. Tidak ada yang tahu apa. Di sini kata-kata wala ya'lamu ma, itu kata ulama nakirah. Tidak ada yang tahu perincian apa yang dalam rahim seorang wanita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tentang misalnya janin, dari awal sebelum penciptaan Allah sudah Maha tahu. Ketika dia dalam rahim seorang ibu masih berupa sperma, masih berupa segumpal darah, Allah Maha tahu. Terkadang manusia nggak tahu. Dokter pun atau alat USG kalau sudah agak besar baru bisa memprediksi. Itu prediksi, nggak ada kepastian. Dan juga terkadang banyak salahnya juga. Dikira laki namun akhirnya perempuan, atau perempuan akhirnya laki. Itu pun sampai situ saja. Adapun ilmunya Allah meliputi segala-galanya. Dia lahir dalam keadaan hidup atau mati, bagaimana nasibnya, nggak ada alat USG. Ada enggak? Oh, pasti nanti kalau sudah lulus kuliah jadi pejabat dokter. Ada enggak alat USG seperti itu? Tidak mungkin ada. Tidak mungkin bisa. Hanya Allah. Ini makna daripada Allah mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang ibu secara tafsil, perincian. Dan ini sekali lagi tidak bertentangan dengan alat USG. Nah, kemudian wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Tidak ada yang tahu kepastian kapan turunnya hujan seorang pun kecuali Allah. Dan ini sudah kita sampaikan juga. Adapun ramalan cuaca, dan ini tidak sama dengan tadi perdukunan,
ramalan nasib. Apa hubungannya garis di tangan dengan nasib apa? Tidak ada hubungan. Ini sama dengan obat dan jimat. Boleh kita minum obat dokter, tidak boleh kita pakai jimat. Kenapa? Karena obat ada hubungan sebab akibat. Ada lewat penelitian apa? Ilmiah. Sedangkan jimat dapat batu dari banjir, kemudian dijadikan apa? Ya, pengobatan dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Ini bedanya apa? Hukum sebab akibat, ya, berkaitan dengan obat dan sama dengan tadi. Apa hubungannya? Orang apa? Ya, dilihat tangannya, garis tangannya dengan nasibnya, nggak ada hubungan sama sekali. Beda dengan ramalan cuaca. Ini ada ilmunya. Ya, mereka capek sudah belajar tentang apa? Ilmu masalah, ya, perbintangan dan sebagainya. Makanya sudah sampaikan, ini adalah sesuatu yang tidak ada masalah. Beda dengan ramalan nasib orang, ramalan cuaca, ini ada ilmunya, ada hukum sebab akibat. Ya, mirip misalnya ya, misalnya ada orang misalnya mulet-mulet, ya, pegang perutnya. Ini antum bukan meramal. Secara umum dia pasti sakit apa? Ada ilmunya, ada apa? Sudah dipelajari, sudah rahasia umum. Beda ya dengan tadi. Garis ini, garisnya ini lurus, ini berarti Anda nanti jadi dokter. Apa hubungannya? Iya, nanti bilang kalau saya jadi dokter, saya masukkan Anda ke rumah sakit jiwa. Baik. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Makanya kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, tidak ada masalah antum nukil ramalan cuaca besok akan turun hujan, insya Allah. Namun tambah dengan kata-kata apa? Insya Allah. Ya, tolong dibedakan antara ramalan nasib dengan ramalan cuaca. Ramalan nasib ini hanya asbun saja, ya, sedangkan ramalan cuaca ini melalui penelitian ilmiah, melalui hubungan sebab akibat, itu pun bukan suatu kepastian. Ya, berapa banyak yang apa? Meleset. Paham dong? Nah, ya, seperti sekarang ini kelihatannya mendung. Ya, secara umum apa? Ya hujan, namun berapa banyak? Ya, mendung tidak apa? Hujan. Artinya sekali lagi kepastian hanya Allah yang tahu dan juga tentang perinciannya. Ramalan cuaca kan, ya, Surabaya hujan, nggak tahu Surabaya yang mana, betul nggak? Ya, Surabaya Barat hujan, Surabaya Timur kering kerontang misalnya, kan sering terjadi. Ya, nggak ada yang bisa memastikan, hanya Allah yang Maha tahu secara tafsilnya. Nah, kemudian wala tari nafsun bi ai ardin tamut ilallah, tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Maka nggak perlu ya sudah pesan apa? Iya, sudah bangun makam dan sebagainya. Kita nggak tahu mati di mana. Nah, semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Kemudian yang kelima, wala ya'lamu mata taqumus sa'a illallah. Demikian pula kita nggak tahu kapan datangnya hari kiamat kecuali Allah. Hari hanya kita nggak tahu. Ya, kita hanya tahu harinya hari Jumat. Namun Jumat apa? Kliwon, Wage, Poin, nggak tahu. Ya, bulan apa, tahun berapa? Maka harus kita dustakan kalau ada yang meramal tahun kiamat 2000 sekian dan seterusnya. Ini kadzab, pendusta. Ini tidak benar sama sekali. Dan 5 hal ini Allah cantumkan juga dalam akhir surat Luqman, ya. Allah mengatakan innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzil ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Surat Luqman ayat yang terakhir maknanya sama dengan hadis ini. Di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Dia mengetahui apa yang ada dalam rahim seorang wanita, dan dia tahu kapan turunnya hujan. Tidak ada satu jiwa yang tahu apa yang dia perbuat esok hari, dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan atau yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Kalau tidak, kita tutup. Baik, kalau tidak ada, kita ajukan sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.